Ya, selamat datang di Melipir Gambleh. Jadi untuk informasi teman-teman, nanti Melipir Gambleh itu adalah salah satu konten yang akan mungkin aku rutin upload di channelku, yang nanti isinya bakal banyak soal ngobrol-ngobrol sih, kayak mungkin seputar hidup di sini itu gimana, biaya hidup, soal banyak lah pokoknya tema-tema yang bakal obrolan, dan mungkin nanti bakal ada beberapa tamu ya teman-teman, tamu-tamu bukan tamu sih, kayak teman-teman sih yang kenalanku yang udah lama kerja di sini ataupun yang baru kerja di sini, untuk kita sharing-sharing, ngobrol-ngobrol soal pengalamannya kerja di Malaysia ini. Oke, langsung aja. Jadi pada hari ini atau kesempatan ini aku bakal ngobrol soal apa aja sih persiapan untuk kerja di Malaysia, dalam artian untuk tinggal di sini ya teman-teman. Ini dari pengalamanku pribadi yang pertama kali kerja di Malaysia, dan waktu itu mempersiapkan beberapa hal yang menurutku itu penting dan harus dipunya ketika memang kita kerja dan stay di Malaysia. Oke, yang pertama itu yang paling penting dari semuanya, kebutuhan primer adalah tempat tinggal. Jadi nomor satu itu adalah tempat tinggal ya teman-teman. Jadi di Malaysia ini kita kan kerja di negara orang, istilahnya kita kan akan ngekos ya, sama kayak sebenarnya kalau kita ngerantau dan sebagainya sih. Jadi ngekos. Cuman di Malaysia ini memang ada beberapa tipe tempat tinggal nih teman-teman. Ada yang namanya kondominium, atau kita sering nyebutnya tuh kondo ya, bukan kondom ya. Jadi di kondo itu dia semacam apartemen atau rumah susun kayak gitu, tapi dalam satu rumah itu biasanya dia akan disekat ke dalam beberapa kamar. Jadi beda dengan kos-kosan yang di Indonesia. Kalau di Indonesia itu kan biasanya satu rumah gede atau satu bangunan emang dia udah dibikin tipe kos-kosan. Nah, di sini tuh jarang. Biasanya emang satu rumah besar. Mungkin kalau di Indonesia ada kos-kosan lama kali ya, modelnya kayak gitu ya. Jadi emang satu rumah besar, ada beberapa kamar, dan kita nanti tinggal diambil di salah satu kamar itu. Nah, selain itu ada juga studio, ada juga apartemen, macam-macam. Tapi setahu aku, sepengalaman aku, kebanyakan itu orang ngambilnya di kondo atau sharing biasanya dia itu. Nah, ini untuk tips aja buat teman-teman. Kalau misal nyari tempat tinggal, itu ada beberapa website atau aplikasi yang teman-teman bisa pakai. Yang pertama itu ada yang namanya e-property. Jadi nanti e-property ya teman-teman. Di sana teman-teman bisa cek, biasanya itu masukin wilayahnya, terus tipe kamarnya itu yang mau dicari kayak gimana nih modelnya, apakah furnish, full furnish kayak gitu. Terus kemudian ada juga harganya, estimasi kira-kira berapa lah budgetnya teman-teman. Terus yang kedua ada juga yang namanya properti guru. Jadi properti guru itu sama aplikasi juga, itu tempat buat teman-teman nyari referensi tempat tinggal nih, misal di wilayah ini. Dan itu biasanya kalau properti guru setauku dia bisa pakai titik map, jadi itu lebih akurat buat nyari sekitaran teman-teman tempat tinggalnya. Mungkin kerjanya di company A atau di perusahaan B kayak gitu, jadi lebih enak tuh mau nyari tempat tinggal. Terus ada yang juga namanya Speed Home. Speed Home itu juga aplikasi buat teman-teman nyari tempat tinggal. Jadi Speed Home. Jadi ada 3 ya. Yang biasanya aku pakai, sebenarnya ada banyak, cuman kalau aku biasanya pakai 3 itu, e-property, terus properti guru, dan juga Speed Home. Kemudian untuk sedikit informasi ya teman-teman, ada banyak perbedaan sih aku bisa bilang soal nyari tempat tinggal di Malaysia dan juga di Indonesia. Kalau di Indonesia sendiri itu kan biasanya memang dia, kalau yang zaman dulu itu ada kos-kosan yang memang tahunan ya, dia bayar setahun atau mungkin ada yang bulanan dan sebagainya, macam-macam kan. Dan paling sering adalah bulanan. Nah, kalau di Malaysia sini sebenarnya sama. Untuk kos-kosan sendiri itu dia tipenya bayarnya tetap bulanan, tetapi nanti di awalnya biasanya nih katakanlah teman-teman nyari dari iProperty lah, iProperty. Di iProperty ini nemu nih, atau katakanlah properti guru yang biasanya aku paling sering pakai sih. Di properti guru udah nemu, udah search,
kemudian udah nemu kalau misal mau tinggal di sini. Nah di sana itu biasanya akan ada kontak teman-teman dari si agent, atau bahasa Indonesianya tuh kita bisa nyebutnya makelar lah. Nah si makelar ini nanti biasanya kita kontak nih. Nah di sana perbedaan pertama yang ketara adalah kalau misal di Indonesia ketika kita mau cek kos, biasanya kan kita akan ketemu penjaga kos, nanti biasanya akan tur kosannya sendiri, nanti dikasih tahu oh ini kosnya seperti ini bla 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 bla. Nah kalau di sini nggak semua ya, kembali lagi ada beberapa kayak pengalamanku pribadi itu ketika aku kontak si agent itu cuma ngasih kayak cara-caranya, step-stepnya itu by chat atau by voice note. Waktu itu dia voice note, jadi dia ngasih tahu kamu bisa ke alamatnya gedungnya ini, terus nanti dia akan ngasih tahu nih kuncinya ada di locker ini. Jadi kita ngikutin aja tuh arahannya, ambil kunci, dan nanti biasanya masuk di kondonya itu sendiri kita juga harus ngecek nih teman-teman, kayak masuk ke kamarnya pun kita akan ngecek secara mandiri. Jadi memang nggak ada katakanlah yang ngasih touring itu nggak ada, kita harus nyari sendiri, ngecek sendiri. Nah biasanya tuh semua instruksinya itu by chat atau by voice note, jadi nanti ikutin aja. Itu perbedaan yang pertama, itu kelihatan banget. Yang di Indonesia biasanya akan ada dikasih tahu sama penjaga dan sebagainya. Nah kalau di sini biasanya dia cuma ngasih instruksi doang. Nah kita yang akan nyari sendiri dan ngecek sih kamarnya. Yang kedua, di sini ada kontrak teman-teman. Jadi kalau misal mau tinggal di sini, biasanya nanti kalau misal tadi kan tur nih, udah cocok, oke, aku akan ambil nih tempat ini. Biasanya mereka akan ngasih kontrak ke kita. Nanti akan dikasih kontrak. Ini kontraknya itu adalah kontrak buat kita tinggal di sini. Jadi di sana ada keterangannya kita, terus nanti agentnya. Nah di situ biasanya minimal, setahu kebanyakan itu 1 tahun. Jadi kita harus tinggal di satu tempat yang sama itu selama 1 tahun. Biasanya sangat jarang sekali untuk agent properti yang memang dia ngasih kita waktu untuk tinggal di sana per bulan. Jadi kayak sebulan di sini terus nanti mau pindah-pindah kalau di Indonesia kan masih mungkin ya, bisa aja. Bahkan cepat banget ya, enak banget tuh. Nah, kalau di di sini enggak. Jadi dia kontrak, dan di sana juga biasanya ada penalti kalau misal kita enggak menurut kontrak, katakanlah sebelum 1 tahun kita udah cabut, itu nanti akan ada penaltinya dan sebagainya. Nah, penaltinya berupa apa? Nah, ini akan relate dengan informasi atau perbedaan yang ketiga. Yang kedua tadi itu ada kontrak di mana minimal setahun. Yang ketiga itu ada yang namanya deposit. Jadi biasanya di iProperty atau di yang lainnya, itu aplikasi yang aku bilang tuh, nanti teman-teman cek di bagian deskripsi. Nah, di deskripsinya itu akan ada keterangan nih biasanya. Untuk harga kamarnya katakanlah kita ambil 500 gitu kan. Nah, di sana 500. Nah, di situ akan ada yang namanya deposit, teman-teman. Deposit itu adalah kayak uang panjer. Ya DP kayak umumnya lah. Jadi kalau misal di sini perbedaannya, kalau di Indonesia kan ya udah tinggal bayar bulanan, nggak ada deposit dan sebagainya. Mungkin ada di beberapa kosan yang gede atau apa ya, tapi itu sangat jarang banget. Tapi di sini hampir semuanya itu ada deposit. Nah, itu teman-teman harus cek dulu tuh depositnya, apakah ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 2,5 bulan. Jadi macam-macam tuh deposit. Nah, itu juga akan menentukan budget yang teman-teman persiapkan nantinya. Karena katakanlah ini kita ambil contoh 500, ternyata depositnya 1 bulan, otomatis kan kita harus bayar dulu 1.000 nih buat tinggal 1 bulan dan deposit 500. Kapan deposit ini akan dikembalikan? Deposit ini akan dikembalikan kalau misal kondisinya kita mau keluar dari kosannya setelah kontraknya berakhir. Biasanya di kontrak itu katakanlah ada informasi akan berakhir pada bulan Agustus. Nah, nantinya kalau kita udah memang nggak niat perpanjang, kalau saranku biasanya akan ada informasi di kontrak itu ini
biasanya harus notify atau ngasih tahu ke agentnya kalau misal 3 bulan sebelum kontraknya berakhir mau lanjut atau pindah. Kalau misal mau pindah memang agak ngasih taunya jarak lama ya. Ya susah di sini itu sih. Jadi nggak bisa keluar masuk sembarangan. Kita ngasih tahu, kalau udah ngasih tahu, biasanya nanti baru si uang depositnya itu akan dibalikin. Tujuan deposit itu biasanya untuk ini teman-teman, buat mastiin. Biasanya kan mungkin di kamar-kamar ada yang rusak atau apa, itu biasanya akan kena charge. Jadi kayak misal barangnya ini rusak bla 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 bla, itu biasanya akan dikenakan charge. Tapi kalau misal aman, itu biasanya akan dibalikin full. Dan saran aku juga di awal mending dikomunikasikan ke agentnya nih masalah si deposit. Ini nanti depositnya mau dibayarin di terakhir atau gimana? Memang biasanya akan di terakhir kontrak atau kayak gitu sih. Cuman kalau saran aku di make sure lagi, karena biasanya agent itu macam-macam nih. Ada yang nanti jarak berapa minggu dari kontrak berakhir dan sebagainya. Jadi itu ada asas kepercayaan juga. Jadi mending dikomunikasikan di awal biar clear nih nantinya masalah deposit nih bahkan dibalikin kayak gimana. Jadi itu ada 3 perbedaan ya teman-teman kalau misal tinggal di sini. Yang pertama itu ada tadi cek semua sendiri, ada kontrak, dan juga deposit itu bisa menentukan teman-teman buat nanti nyari tempat tinggal nih gimana. Terus kalau misal yang baru awal-awal di sini terus susah nih nyari tempat tinggal, kayak aku sendiri, karena waktu itu company aku nggak provide sama sekali tempat tinggal, jadi semua diminta datang sendiri walaupun bisa reimburse ya. Itu jadi aku agak kesulitan tuh nyari tempat tinggal. Kalau saran dari aku sedikit, ada juga sebenarnya bisa Airbnb teman-teman. Aplikasi Airbnb mungkin ambil lihat daripada aplikasi tadi ya. Cuma Airbnb itu maksimal cuma bisa 30 hari dan otomatis harganya juga akan lebih mahal sih daripada pakai si aplikasi itu yang tadi aku bilang, atau yang memang buat sewa kamar kayak gini. Karena Airbnb kan jatuhnya kayak hotel dan sebagainya. Itu bisa juga untuk sementara, bisa teman-teman sampai sini nyewa di Airbnb atau di hotel selama 7 hari sambil nyari tempat tinggal, itu juga bisa. Jadi ada, kalau misal nggak mau langsung dapet tempat tinggal, itu bisa pakai si Airbnb karena dia opsinya lebih banyak. Kalau aplikasi-aplikasi yang hotel itu kan pasti cuma di hotel. Kalau Airbnb itu kadang lebih banyak lah variasinya, kamar-kamar kecil dan sebagainya pun dia provide, jadi lebih gampang sih buat teman-teman. Dan kalau misal ada yang nanya range harganya, itu macam-macam ya teman-teman, baik lagi ke fasilitasnya itu seperti apa. Cuma nanti untuk masalah harga, fasilitas dan sebagainya nanti aku bahas di next video aja soal detailnya. Tapi ini aku kasih tahu sedikit apa aja yang memang harus dipersiapkan. Oke. Tadi yang pertama tempat tinggal, yang kedua kita harus punya provider atau SIM card ya teman-teman. Nah di sini sebenarnya ada banyak, cuma yang aku familiar itu ada 3. Yang pertama Maxis, yang kedua ada Celcom, yang ketiga ada Digi. Sebenarnya sama kayak di Indonesia, cuman aku nggak tahu ini ada relasinya atau enggak ya. Cuma Maxis itu emang warnanya merah, dan kalau teman-teman punya SIM card mungkin yang pakai Telkomsel, ketika dia sampai di Malaysia dia akan ke-integrate atau akan namanya itu berubah di Maxis kalau di bagian HP atas biasanya teman-teman ya. Terus kalau Celcom itu biru, dia kayak si XL. Nah, kalau Digi itu hampir sama kayak si Indosat. Jadi itu ada 3. Kalau untuk harganya tuh tergantung paket yang teman-teman ambil sih. Jadi kalau internet, saran aku bisa gunain salah satu dari 3 itu teman-teman. Ya, tergantung kebutuhan, karena balik lagi kadang di wilayah tertentu sinyalnya lebih kenceng ini, dan di wilayah ini kenceng ini ya. Itu macam-macam dan tergantung teman-teman sih kebutuhannya kayak gimana. Terus kalau internet, ketika memang mau sampai ke Malaysia sini, sebenarnya ada opsi juga teman-teman bisa ambil roaming dari ketika di Indonesia teman-teman. Jadi kalau misal saran aku mungkin bisa roaming terlebih dahulu, itu ambil mungkin ada yang 3 hari, seminggu atau apa, itu bisa diambil dulu. Tujuannya apa? Ketika memang nanti sampai ke Malaysia itu nggak bingung harus nyari provider dulu, buru-buru dan sebagainya. Kita udah ada si roaming itu, nanti bisa nyari istilahnya kalau mau balik dari bandara ke hotel ataupun nanti mau pesan transportasi Grab dan sebagainya itu lebih enak, jadi nggak buru-buru harus nyari provider dan sebagainya, itu lebih memudahkan. Nah nanti kalau udah sampai hotel ada waktu itu tuh baru bisa lebih enak lah nyari.
Jadi itu untuk yang kedua ada di SIM card. Terus yang ketiga, kalau saran aku mungkin terdengar aneh atau gimana, nggak tahu juga ya, tapi kalau saranku ini mungkin udah banyak yang punya sih, ada yang namanya Grab. Ini bukan karena disponsori Grab, karena Grab sepertinya tidak akan sponsor ke sini karena channel masih baru ya. Jadi teman-teman, kalau saran aku misal nggak punya Grab atau apa, install aplikasi Grab, karena di sini itu ada Grab. Untuk informasi ya teman-teman, di Malaysia itu ada Grab, jadi teman-teman bisa pakai si Grab di Malaysia. Jadi nanti kalau misal yang turun di airport, atau untuk teman-teman yang mendang-mending, bukan kaum mendang-mending sih, kalau teman-teman yang nggak ribet atau apa, udah capek, itu bisa pesen pakai si Grab dari bandara menuju ke hotel ataupun tempat tinggal. Memang ada, kalau misal ada kenalan yang di sini, itu bisa pakai Grab, jadi enak. Dan nanti pembayarannya bisa pakai cash, atau teman-teman sebelum masuk ke Malaysia bisa Grabnya tuh dikonekkan dulu ke kartu debit atau kredit, itu juga bisa. Nanti dia akan convert secara otomatis kok, itu juga bisa, atau cash. Jadi saran aku memang ada aplikasi Grab, tujuannya sebagai kita, apalagi yang memang benar-benar pertama kali, apalagi nggak punya teman, itu kemana-mana kita pasti akan mengandalkan Grab. Karena untuk transportasi umum itu bakal mungkin lebih ke bukan cara bagaimana menggunakannya ya, tapi kemana-mananya kita masih akan bingung. Jadi Grab itu menurutku penting. Waduh, ayolah, misalnya Grab masuk promo, kok promo, sponsor atau apa gitu kan, endorse lumayan. Terus untuk ini sebenarnya nggak penting-penting banget sih, cuman mungkin aku yakin sih banyak yang memang kerja ke Malaysia itu untuk mengadu nasib. Mungkin memang tujuannya buat kerja untuk keluarga dan sebagainya di Indonesia. Nah, kalau misal kerja di Malaysia, terus kita mau ngirim uang ke rumah, nah itu kan kita bingung nih, nggak mungkin kita ringgit terus transfer ke bank-bank konvensional yang ada di Indonesia. Nah, itu nggak bisa. Nah, itu kalau saran aku ada 2 aplikasi converter yang biasanya aku pakai. Yang pertama itu Instarem, yang kedua itu ada yang namanya Wise. Jadi 2 aplikasi itu yang biasa aku pakai untuk convert gaji yang masuk, untuk aku kirim ke transfer ke bank konvensional buat dikirim ke rumah. Jadi itu nggak harus kirim ke rumah ya, apapun kebutuhan yang nantinya menggunakan rupiah di kampung dan sebagainya, itu bisa pakai si Wise ataupun si Instarem. Jadi itu saranku sih. Dan ini tapi untuk info ya, ini harus memiliki akun bank di sini teman-teman. Jadi kalau untuk 2 aplikasi tadi itu memang harus punya bank di sini. Kalau misal kerja di sini tapi nggak ada akun bank sini, ya nggak bisa pakai 2 itu sih. Terus nanti kalau masalah bank itu biasanya akan di provide atau dibantu sama pihak company atau perusahaan sih. Kayak aku biasanya di hari kedua atau ketiga, biasanya si company itu udah akan ngasih kertas pengantar gitu buat ke bank yang memang kerja sama si company. Jadi kurang lebih ada tadi 4 ya teman-teman, yang kalau saran aku harus dipersiapkan ketika memang tinggal di sini. Walaupun mungkin secara umum, tapi itu gambaran gimana caranya dan pertimbangan buat teman-teman kalau misal persiapan mau kerja di Malaysia. Mungkin dia single factor, dalam artian berangkat ke sini nggak ada gambaran, nggak bareng PT, nggak ada yang jemput, semua serba sendiri. Seperti yang waktu aku awal datang ke sini, nggak ada kenalan, nggak ikut PT, memang karena ketemu kerja waktu itu lewat LinkedIn dan memang komunikasi semua via email online. Jadi emang semua company cuma minta kita masuk dan itu reimburse. Nah, ini bisa buat referensi, ataupun memang yang ikut PT pun tapi butuh informasi atau apa, gambaran, itu juga bisa tonton video ini sih. Kurang lebih tadi ada 4 ya teman-teman, tempat tinggal, terus ada yang namanya SIM card, terus aplikasi transportasi, dalam hari ini aku rekomendasiin Grab, dan yang keempat adalah converter money atau dia tukang tukar valuta asing ya. Kurang lebih kayak gitu sih teman-teman. Nanti di next video aku juga bakal share soal berapa sih kira-kira biaya hidup di sini tuh, kalau sebulannya itu habis berapa.
Itu nanti aku ceritain di next video lah kurang lebih ya. Aku bingung udah mau ngomong apa lagi, kayaknya udah cukup panjang bahasa ngobrolnya, penjelasannya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau apa bisa komen di sini, siapa tahu aku nanti bakal sharing lagi, atau teman-teman kalau misalnya ada kumpulan pertanyaan atau apa, pokoknya komen aja. Nanti kalau misalnya cukup banyak, aku akan bikin video lagi sih buat sharing-sharing pengalamanku. Tadi itu adalah beberapa informasi yang memang terbaru yang bisa aku bilang buat gambaran ke teman-teman. Kurang lebih kayak gitu. Ketemu lagi di Melipir Gambleh yang lainnya dan video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.